Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sophie Mulyana dengan NIM 1902629 akan menjelaskan sedikit tentang perubahan organisasi dan manajemen stres. Perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaannya yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Berikut beberapa penyebab perubahan organisasi. Yang pertama berasal dari faktor internal. Perubahan ini terjadi karena adanya konflik atau permasalahan internal seperti perubahan tujuan, perubahan jumlah personil, dan menurunnya semangat kerja. Selanjutnya ada faktor eksternal. Perubahan organisasi yang disebabkan oleh faktor dari luar organisasi seperti regulasi pemerintah, kondisi ekonomi, tindakan pesaing. Perubahan eksternal ini akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan organisasi dalam mewujudkan tujuan-tujuan dan cita-cita organisasi. Tujuan utama dari perubahan organisasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja dan juga untuk mengubah organisasi menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya ada kesiapan untuk perubahan organisasi. Sebuah organisasi siap untuk berubah apabila kondisi ini ada. Yang pertama, mempunyai pemimpin yang efektif dan dihormati. Yang kedua, orang-orang dalam organisasi mempunyai motivasi untuk berubah. Selanjutnya, manajemen stres adalah tentang bagaimana kita melakukan suatu tindakan dengan melibatkan aktivitas berpikir, emosi, rencana atau jadwal pelaksanaan, dan cara penyelesaian masalah. Manajemen stres diawali dengan mengidentifikasi sumber-sumber stres yang terjadi dalam kehidupan. Tujuan dari dilakukannya manajemen stres adalah demi memperbaiki kualitas hidup yang lebih baik. Nah, di sini saya menampilkan sebuah gambar cara mengatasi stres dengan mengelola pikiran. Yang pertama, kenali hal yang membuat Anda stres. Pastikan Anda mengetahui kenapa Anda stres hingga Anda bisa menghindarinya. Pengetahuan merupakan hal yang penting dan pengetahuan atas diri sendiri sangat penting. Cara selanjutnya, berhentilah mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa Anda rubah, terutama tentang politik dan orang lain. Belajarlah untuk menerima hal sebagaimana adanya adalah mekanisme mengatasi stres yang penting, walaupun kedengarannya tidak mudah. Selanjutnya, hal-hal yang memicu Anda stres. Yang pertama ada tension, yaitu suatu keadaan di mana kita mengalami tegang atau tekanan mental. Yang kedua ada frustasi, yakni mengalami kekecewaan karena ambisi atau cita-cita kita terhambat oleh suatu atau di saat kita mengalami kegagalan. Yang ketiga ada konflik, rasa ketegangan, kecemasan yang disebabkan sukar menentukan dua pilihan atau lebih. Selanjutnya ada krisis, kejadian mendadak sementara upaya untuk mengatasinya di luar kemampuan kita. Stres tidak hanya memicu pada kesehatan mental kita, tetapi pada pekerjaan kita juga. Maka dari itu, kita harus bisa mengkondisikan diri kita agar terhindar dari stres. Selesai penjelasan singkat dari saya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perilaku organisasi. Di sini saya memohon maaf apabila terdapat banyak kata yang salah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.